Assalamualaikum, halo semuanya. Nah, sifat-sifat himpunan dia ada 3 ya. Yang pertama kita lihat dulu kardinalitas himpunan, yaitu menyatakan banyak anggota. Nah, cara menyatakannya dengan buat notasinya N dalam kurung A. Ini dibaca banyak anggota. N ini menunjukkan banyak ya. Banyak anggota himpunan A. Nah, misalnya di sini himpunan B anggotanya 2, 3, 5 dan 7. Maka N B atau anggota himpunan B adalah 4. Atau boleh juga ditulis dengan seperti ini ya, kayak tanda mutlak di sini. Nah, 4 jumlahnya. Mana 4 itu? Nih, 1, 2, 3, 4. Ini adalah banyak anggota namanya ya. Kalau ini adalah anggotanya. Anggotanya 2, 3, 5 dan 7. Dan banyak anggotanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, di sini lagi kardinalitas ini ada 2 macam. Yang pertama ya adalah himpunan berhingga atau disebut dengan finite. Berarti dia punya batas ya. Misalnya di sini himpunan A adalah himpunan bilangan genap kecil dari 10. Nah, yang kecil dari 10. Jadi anggotanya adalah 2, 4, 6 dan 8. Jelas ya, ini bilangan genap kecil dari 10 sampai sini aja. Nah, yang kedua himpunan tak berhingga atau disebut dengan infinite. Di sini himpunan bilangan genap. Nah, A adalah himpunan bilangan genap. Mana saja anggotanya? Yang pertama 2, 4, 6, 8. Ada lagi yaitu 10, 12, 14, masih banyak lagi karena di sini tidak dijelaskan bilangan genapnya itu akhirnya berapa. Berarti semua bilangan genap dan itu sangat banyak. Jadi makanya ada dibuat titik-titik dan dikurung lagi ya. Nah, untuk diingatkan ini kalau kita membuat himpunan ini selalu menggunakan kurung seperti ini ya. Ya, bukan kurung seperti ini, tapi seperti ini. Namanya kurung kerawal, oke? Nah, yang kedua yaitu himpunan bagian. Contohnya di sini himpunan G. Anggotanya 1, 3, 5 dan 7. Tentukan yang pertama himpunan bagian G yang mempunyai 2 anggota. Jadi ini kan ada 4 anggota ya, 1, 2, 3 dan 4. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama himpunan bagian G yang mempunyai 2 anggota. Himpunan di sini ya yang mempunyai 2 anggota. Berarti kita ambil yang pertama 1, 3 seperti itu. Nah, kalau udah selesai 1, 3 berarti 1, 5 ambil di situ ya. Nah, setelah itu kemana lagi? 7 lagi berarti 1, 7. Kalau udah selesai berarti udah selesai 1 ya. Berarti kita ambil sekarang yang 3. Yang pertama 3, 5. Habis itu 3, 7. Yang terakhir kalau udah selesai 3 berarti 5 lagi ya. Berarti 5, 7. Oke, paham ya? Nah, begitu juga dengan yang mempunyai 3 anggota. Caranya sama ya, kita ambil 3 dulu. Berarti ini 1, 3, 5. Itu yang pertama, 1, 3, 5. Habis itu 1, 3, 7. Nih, 1, 3, 5. Habis itu 1, 3, 7. Udah selesai 1 semuanya, kita pindah ke 1, 3 udah ya. Habis itu 1, 5 lagi. 1, 5, 7 ya, 1, 5, 7. Udah selesai 1, kita pindah ke 3. Berarti 3, 5, 7. Oke? Yang terakhir pertanyaannya himpunan bagian G yang punya 4 anggota. Nah, yang punya 4 anggota yang mana aja? Ya semuanya, karena semuanya ini anggotanya ada 4. 1, 3, 5, 7. Jadi tetap ya 1, 3, 5, 7. Nah, bagaimana kalau misalnya dibuat misalnya terbalik gini, 3, 5, 7, 1. Boleh nggak? Boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman kita harus mengurutkannya dari yang kecil. Nah, tapi ini artinya sama nggak dengan ini? Sama, karena anggotanya sama ya. Di sini ada 3, di sini juga 5, ada 5 juga. 7 sama, 1 pun juga ada. Nah, boleh aja, artinya sama, cuman
dia kalau kita membuat dalam himpunan ini harus disamakan, harus dibuat dari yang paling kecil. Mengerti? Sifat himpunan yang terakhir adalah himpunan kuasa atau disebut juga dengan power set. Nah, di sini dilambangkan dengan huruf P kayak gini. P himpunan ini A ya. A ini adalah himpunan, boleh A nanti kalau tergantung himpunannya, boleh B. Nah, di sini kalau untuk melihat banyak anggota himpunan kuasa dibuat di sini adalah N, dalam kurung di sini P, dalam kurungnya lagi A. Ini untuk nama himpunan ya. Jadi P ini adalah power set maksudnya, jadi himpunan kuasa ya. Kuasa dari himpunan A. Nah, kuasa banyak anggota, kuasa himpunan A. Sini misalnya kita lihat dulu contohnya. Di sini ada jika B, ini himpunan B ya. Anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Himpunan kuasanya berapa? Nah, kalau himpunan kuasa kita memulai dari himpunan kosong. Himpunan kosong kemarin udah disebutkan. Himpunan kosong itu lambangnya dengan seperti ini ya. Kurung terawal di dalamnya itu kosong, memang kosong. Nah, kalau udah selesai kosong, kita ambil dulu satu anggota. Ini kan di sini ada 3 anggota. Kita ambil satu dulu. Bikin koma jangan lupa. Ini kurung ini wajib ya untuk yang di luarnya. Nah, satu dulu, habis itu 2, habis itu 3. Nah, udah selesai yang 1, kita ambil yang 2. Berarti mulai dari 1, 2. Ini seharusnya ini duluan ya. Ini salah. Jadi harusnya ini 1, 2 dulu. Habis setelah itu 1, 3. Ya, udah selesai yang 2. Belum, karena ini baru yang 1, yang 2-nya lagi 2 ke 3, berarti 2, 3. Udah selesai dong yang 2. Sekarang yang anggotanya 3. Yang anggotanya 3 berarti 1, 2 dan 3. Berarti dibuatkan semuanya. Nah, di sini kan baru di sini ini untuk kuasa himpunan B ya. Ini kuasa himpunan B. Ini anggotanya semuanya. Nah, bagaimana dengan menghitung jumlah anggotanya? Di sini kan banyak anggota himpunan kuasa. Nah, ini lambangnya, ini dia. Dari P ini. Berarti yang kita hitung adalah kalau di sini B ya himpunannya, berarti ini B. Himpunannya ini kita hitung yang ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti banyak anggota himpunan kuasa untuk himpunan B ini adalah 8. Bisa dimengerti? Yang kuasa dia mulai dari himpunan kosong 1, 2, dan 3 sampai semuanya. Kalau misalnya di sini ada 4 anggotanya, berarti juga dibuat 4 ya, sampai nanti dia mempunyai 4 anggota. Sekian dulu, berjumpa lagi di video selanjutnya.